tahu nama kakaknya siapa aja? Kakak. Oh, kakaknya? Muhammad Rafli. Muhammad Rafli. Ya. Sini saya mau bertanya Kak, bisa diceritakan tentang diri Anda dan peran Anda di masjid? Saya ya? Iya. Kalau saya di masjid itu kebetulan zamannya jadi wakil ketua. Oh, Wakil ketua, alhamdulillah sementara ini apa ya? Untuk tugas-tugasnya itu biasanya cuma ngawasi saja. Ngawasi teman-teman kalau ada yang belum bantuan coba dibantu ya gitu. Tapi kebanyakan pada dia sendiri ya. mandiri. Untuk kakaknya? Kalau saya sendiri sebagai ketua yang baru saja kemarin menggantikan Mas Rafli, untuk peran saya ya apa? Mungkin sama ya Mas. Ya cuma mengkoordinasi teman-teman per divisi agar berjalan dengan lancar organisasi. Bagaimana Anda terlibat dalam kegiatan keagamaan dan sosial di masjid? Untuk kegiatan sosial ya. Iya. Kegiatan sosial biasanya ada santunan anak yatim dan duafa itu pas Ramadan. Kemudian kalau peran apa tadi? Satu sosial. Keagamaan. Keagamaan. Kalau keagamaan ada kultum ya. Ya, Ada kultum, terus ada ya itu CPA. ya mengadakan PPI terus sertifikat. ngadain kajian ya gitu. Kajian rutin. Itu setiap hari berarti kajiannya? Untuk TPH harinya Jumat dan Minggu. Untuk kajiannya kami ada 3 kajian, malam Jumat, malam Sabtu, sama malam Minggu. Oh, Itu yang malam Jumat itu untuk adik-adik TPG yang masih kelas 4, 5, 6. Untuk malam Sabtu itu pengurus sama yang sudah masuki SMK kelas 3, terus SMP. Terus malam Minggu itu gabung semua. Jadi malam Minggu itu dari yang SD sampai masing-masing Mas Rafli. untuk motivasi Anda dalam memanfaatkan masjid untuk kegiatan keagamaan dan sosial itu gimana? Motivasinya untuk masjid Ya. ke depannya. Motivasi yang kami lakukan itu apa ya? Intinya mengadakan kegiatan yang positif di kota Mas. Iya. Intinya seperti itu. Karena kita tahu bahwa remaja itu kan masa-masa mencari jati diri. Iya. Nah, bisa mungkin sebelum mereka anak-anak itu keluar dari desa atau mungkin menuju pergaulan yang lebih luas, itu yang punya bekal keagamaan serta karakter yang bagus. Kira Kalau untuk kakaknya? Kalau saya sendiri sebenarnya apa ya Pak? Cuma kayak kalau ninggal gitu gak iso kan. Oh iya, karena udah rutinitas ya. Oke, tapi kalau aku untuk mengajak atau mengajari itu kurang. Makanya saya dibantu Mas Rafli untuk mengajari adik-adiknya. Saya cuma bisa melaksanakan apa ya disuruh Mas Rafli saja. Ya itu. Tapi untuk mengajarkan ke adik-adik saya kurang dalam penyampaian masalah materi dan ilmu-ilmunya. Mungkin Mas Rafli yang lebih bisa untuk menyampaikan. Baik, terima kasih untuk Udah Mas, untuk selanjutnya bagaimana menurut Mas Rafli dan Mas Febri ya Mas ya, melihat dampak kegiatan keagamaan dan sosial di masjid terhadap masyarakat? Mungkin dari Mas Rafli dulu. dampaknya saya rasa itu sebenarnya punya potensi yang besar. Cuman untuk eksekusinya itu menurut saya masih agak kekurangan. Jadi untuk hasilnya atau output yang kita berikan ke masyarakat itu menurut saya sebenarnya udah bagus, tapi sebenarnya bisa lebih bagus. Oh iya. Kalau dari Mas Febri bagaimana? Mas dari Mas Rafli dampaknya itu sebenarnya udah apa tuh Mas? Bagus. Nah mungkin sebenarnya lebih bagus lagi kalau kita banyak peminatnya seperti organisasi lain, karena organisasi di masjid itu seperti agak sensitif tentang agama.
Jadi contoh misal kalau aku nek ora acara agama kok rasa melu kono rasa melu organisasi kono Nah, rasa seperti itu yang membuat kekurangannya SDM dalam remang organisasi kita, dan kita berusaha untuk bilang Pak, agar rasa memiliki organisasi itu lebih. Jadi stereotipnya masyarakat itu yaitu tadi yang dikatakan Mas Febri, pada malu-malu kayak gitu. Nah itu maka dari itu tugas kami untuk apa ya, menyampaikan ya bahwa sebenarnya kalau di masjid itu ya untuk siapapun ya. Jadi enggak yang harus sempurna terbuka. Oh iya, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada contoh spesifik tentang bagaimana kegiatan di masjid telah meningkatkan kesadaran keagamaan ataupun sosial? Anu ya, buktinya ya. Iya, mungkin contoh spesifiknya Mas. Contohnya ini sih Pak. Masjid itu berfungsi sebagai penyalur zakat juga. Jadikan apa ya? Mengajak masyarakat juga untuk membayar zakat. Jadi memudahkan masyarakat itu untuk menunaikan kewajiban. Sama ini sebagai pusat pendidikan juga di TPJ, alhamdulillah banyak yang berprestasi. Kemarin pas PASI ya dapat juara 1 ya Mas Ibu. Juara 1 umum, terus ya kami harapkan juga itu apa, lewat hal-hal kecil itu bisa memajukan. Pertanyaannya Mbak? Itu Mas, apakah ada contoh spesifik tentang bagaimana kegiatan masjid telah meningkatkan kesadaran keagamaan ataupun sosial? Mungkin kalau sosial membutuhkan kayak apa, sound system atau apa gitu Mas, membutuhkan info dengan masyarakat. Oh, Pertanyaannya intinya ada buktinya di kalau kegiatan masjid itu dampak buktinya apa? Oh, kalau itu mungkin yang baru kita bisa buktikan ke anak-anak yang masih TPI. Nah itu mungkin bisa membedakan dari anak desa lain. Ya generasi di Tambas itu sebenarnya masih terjaga dari dahulu. Nah itu yang membuktikan masih berdampak ke masyarakat. Mungkin sekarang mulai berkurang, tapi di sini di Tambas masih paling gimana ya Pak? Paling lurus sendirilah. Paling turun temurunnya masih bagus generasinya. Sama juga ini sih Mbak, apa itu namanya, di pengurus itu kan banyak senior-senior juga kan pasti terhubung ya. Nah intinya apa ya, intinya juga bisa buat pembelajaran juga apa, komunikasi di situ ya. Ada info-info kuliah apa bisa biasanya disampaikan senior yang gitu. Itu Mas, selanjutnya bagaimana Mas Rafli dan Mas Febri melihat peran masjid dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Mungkin dari Mas Rafli dulu. Bagaimana Mas Rafli dan Mas Febri melihat peran masjid dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Kualitas hidup masyarakat. Ya itu tadi lewat pendidikan, terus dari situ kan diharapkan ada pembinaan ngaji, tidak hanya ngaji ya, tapi yang paling penting menurut saya itu karakter yang mau belajar, karakter yang mempunyai mental yang kaya. Mental yang kaya itu ya intinya mental memberi ya gitu ya. Terus apa ya, sama ini sih, kita ketika menjadi pengurus juga banyak belajar mengelola suatu organisasi yang sehat. Itu menurut saya dampak yang baik, dampak yang bisa kita berikan. Terima kasih Mas Rafli dan Mas Febri. Selanjutnya, Masjid di masyarakat, contohnya mengadakan apa itu yang meningkatkan manfaat masjid, itu banyak yang manfaatin masjid. Untuk manfaat masjid ya. Ini dari Takmir sudah berencana membuat PAM, mungkin sudah terrealisasi dan berjalan lah. PAM ini untuk masyarakat daerah Duku Tambas dan sekitarnya. Jadi PAM itu dari masjid
nanti uangnya dikelola, lah itu untuk kesejahteraan masyarakat di sekitar Tambesu. Jadi untuk pemasukan, sementara ini baru merintis ya Mas Rafi. Dari awal, mungkin awal-awal juga belum kelihatan hasilnya. Nanti kata Pak Takmir, kita lihat di nanti 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan mungkin bisa bermanfaat ke masyarakat Tambes. Jelasin. PAM, tidak. PAM air ya. PAM Sama itu mirip PDAM. ya, tapi itu dari masjid. Nah itu yang berpikir dari Pak Takmir dan pengurus masjid yang lain, mungkin itu yang berpeluang untuk bisa langsung impact ke masyarakat langsung dan bisa untuk kesejahteraan masjid dan manfaat masjid kelihatan dari situ. Selanjutnya dari kegiatan yang disebutkan tadi ya Mas, itu bagaimana remaja masjid itu memanfaatkan fasilitas masjid itu untuk kegiatan umum. Contohnya kan masjid itu barang publik ya Mas, semua bisa memanfaatkan. Itu karena contohnya tuh gimana yang dimanfaatin dari masjid itu apa sih? Dari barang-barangnya, dari tempatnya. Iya. Ya intinya gini Mbak, untuk masjid itu kita gunakan sebagai pusat kegiatan. Sebenarnya kita punya yang juga untuk masjid itu dibuat kayak pusat pendidikan kayak gitu lah. Nanti ada perpusnya, ada intinya ada jajanannya kayak gitu kalau bisa. Tapi sementara ini yang baru bisa pemanfaatan maksimalnya yaitu buat TBC, kan ada kelasnya banyak. Terus buat kegiatan sosial ya, kayak santunan, kayak kajian, nah itu juga kita dalam upaya pemanfaatan masjid. Sebenarnya apakah ada kendala atau tantangan dalam memanfaatkan barang-barang publik di masjid? Selama ini sepertinya tidak, karena semua ya bebas milik semua itu. Biasanya Pak Takmir tuh masjid ini bukan milik ormas apa tapi milik Allah. Insya Allah. Jadi kita nggak ada batasan untuk memakai yang mana, tinggal bilang saja sama Pak Takmir atau marbotnya nanti bisa dipakai semua ruangnya atau alat-alatnya. Selanjutnya bagaimana remaja masjid itu melihat peran pemerintah. Nah di sini pemerintahnya berarti pemerintahan desa ya Mas yang dekat itu dalam mendukung pemanfaatan masjid di Tambes. Alhamdulillah kalau dari pemerintah itu beberapa juga kita merasakan dampaknya, termasuk dari kita pernah dapat bantuan ya Mas, bantuan Iya. uang berapa sih? 10 dari awal BTP itu apa ya namanya Pak? Batko ya? Batko. Itu kayak dari Kemenak ya. Iya. Nah, itu terus dari lurah, kalau yang terdekat kan mungkin RT dan lurah ya. RT RW lurah itu alhamdulillah ketika kita membutuhkan dana Atau konsumsi yang lain-lain itu masyarakat alhamdulillah mendukung penuh. dari Pak Lurah. Jadi di segi pendanaan. Iya. Tapi yang penting kita ada laporannya. Terakhir nih Mas, apa aja ide atau saran yang bisa disampaikan untuk meningkatkan pemanfaatan masjid di desa? Inovasinya mau Inovasi, kalau saya ya punya pandangan itu gini Mbak, saya kan orang pendidikan di kampus ya. Nah itu menurut saya pendidikan itu suatu hal yang penting ya. Nah menurut saya itu bagaimana caranya itu masih bisa memfasilitasi untuk orang-orang di sekitar masjid itu bisa mempunyai akses yang sama buat belajar. Kalaupun tidak bisa memberikan beasiswa atau beasiswa prestasi atau yang lain, itu paling tidak di masjid sudah disediakan mungkin mentor, mungkin guru atau ustadz yang di situ di situ tercipta kegiatan diskusi. Jangan sampai masjid itu ya
cuman buat sholat, cuman buat kegiatan-kegiatan keagamaan yang sifatnya itu sifatnya itu hanya sholat. Kalau itu kan pasti ya, tapi kalau bisa itu dikembangkan lagi agar kebermanfaatannya itu bisa dirasakan oleh semua. Terima kasih atas informasinya Mas Ramli dan Mas Febri. Semoga ya harapannya pasti semoga masjidnya makin makmur dan semoga informasinya juga bisa bermanfaat bagi saya sendiri, bagi teman-teman, bahkan bagi masyarakat. Sekian dari kami, mohon terima kasih ya Mas. Bisa ceritakan tentang peran Mbak di masjid itu gimana? Oke, untuk peranku sendiri di masjid, kebetulan aku menjadi salah satu pengurusnya dan kebetulan di masjidku itu ada 2 organisasi ibaratnya. Ada remaja masjid. Di remaja masjid tempat itu aku aktif sebagai salah satu pengurusnya. Kebetulan aku menjabat sebagai sekretaris pertama. Dan untuk kesehariannya sendiri sih kurang lebih ya aktif di proker-prokernya kayak kajian itu kan hampir setiap hari ada di hari-hari terutama setelah Isya itu. Terus habis itu juga ada proker-proker seperti ada PKBR, ada panitia kegiatan bulan Ramadan, ada juga pembagian gizi, ada juga open dan segala macamnya. Nah, mungkin itu aja sih. Untuk dalam kegiatan di masjid itu Mbak itu terlibat di apa aja? Dalam kegiatan itu kan ada keagamaan dan sosialnya gitu loh Mbak. Itu Mbak terlibatnya di mau ikut ngajar kah atau cuman apa kah? Untuk terlibat di kegiatan apa, mungkin dua-duanya. Aku terlibat di kegiatan sosialnya, aku juga terlibat di kegiatan keagamaannya. Kalau kegiatan keagamaan mungkin dari TPI kita setiap Jumat dan Ahad sore itu ada TPI kan Mbak. Terus juga untuk kegiatan sosialnya mungkin ketika PKBR ada santunan, terus ada kayak berbagi berkah dan segala macamnya. Berarti untuk TPK-nya itu nggak setiap hari ya Mbak? Enggak, kebetulan TPK-nya itu terjadwal hari Jumat dan hari Ahad aja. Untuk hari Jumat dan hari Ahad itu jamnya sama atau gimana? Sama. Jamnya dimulai jam 4 sampai jam 5. Apa motivasi Mbak dalam di kegiatan masjid itu? Oke, Kedepannya. untuk motivasi keterlibatan sendiri yang pastinya karena dari kecil itu udah terlibat kan aku dulu juga aktif TPK ya Mbak, dulu pernah menjadi santri setelah di wisuda dari santri pengen berkontribusi aja sih, terutama kan ini masih di sekitar rumah ya, masih dekat, masih bisa dijangkau gitu untuk setiap harinya, aksesnya juga mudah juga, jadi ya dan juga kegiatan ini tuh kan positif ya, kegiatan remaja masjid kan positif juga, jadi pengen terlibat aja gitu, pengen berdampak lah terutama untuk masyarakat sekitar sendiri kan, lingkungan sendiri. Terima kasih ya Mbak. Langsung saja, bagaimana cara Mbak melihat dampak kegiatan keagamaan dan sosial di masjid terhadap masyarakat? Untuk dampaknya sendiri kebetulan di lingkunganku ini di Tambas ya, terutama itu tuh dari segi partisipan masyarakatnya tuh terhitung banyak sih Mbak. Maksudnya dari ketika kita mengadakan kegiatan kajian itu banyak gitu masyarakat yang terlibat di masjid, maksudnya pada datang. Terus untuk kan masjid Tambas ini kan termasuk salah satu masjid yang termasuk aktif lah, masih aktif gitu. Jadi kegiatan-kegiatannya tuh juga banyak dan dilihat dari partisipan masyarakatnya tuh mungkin itu sih. Oh ya, lalu apakah ada contoh spesifik tentang bagaimana kegiatan di masjid telah terlaksana, contohnya di dalam keagamaan ataupun di sosial? Ya, mungkin contohnya ketika kebetulan di masjid ini tuh ada pengajian akbar setiap 3 bulan sekali.
Itu juga ada penampilan hadroh, ada juga menghadirkan ustadz yang bisa dibilang terkenal lah, nama gitu di lingkungan sini. Nah, dilihat dari ya balik lagi tadi dari partisipannya itu mungkin tembus ratusan ya, maksudnya lebih dari 150 mungkin dilihat dari itu sih kalau untuk dampak ininya. Oke, terima kasih. Selanjutnya yaitu bagaimana Anda melihat peran masjid dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat? Peran masjid dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk di masjid ini kan dinaungi sama takmir juga ya Mbak, dan menurutku tuh takmirnya tuh benar-benar peduli sama lingkungan masyarakat. Ketika ada yang sakit gitu, dari takmir masjid pun juga kayak inisiatif, ada kayak mungkin udah jadi salah satu ini ya kegiatan yang ketika ada yang sakit itu dari takmir tuh jenguk ini. Oke Mbak, terima kasih. Oke, selanjutnya tentang pemanfaatan barang publiknya di masjid nih Mbak. Barang publik itu kan barang umum, barang yang bisa dipakai untuk semua orang. Gitu ya. Apa saja kegiatan keagamaan sosial yang dilakukan di masjid yang menggunakan barang publik itu? Barang publik masjid. Kita kalau remaja masjidnya sendiri tuh seringnya pakai dalam masjid gitu. Maksudnya Di dalam kegiatannya. Di dalam kegiatannya tuh lebih seringnya di dalam masjid. Terus juga kita kan juga punya kantor sendiri. Nah, kantor itu kan juga masih jadi satu sama masjid kan. Maksudnya ada di sebelahnya masjid gitu untuk kantor operasionalnya kita. Terus habis itu apa lagi ya? Mungkin dari sound, mic dan segala macam itu kan kita bisa lah gunain itu ketika kegiatan. Misal kita butuh barang-barang apa yang milik masjid itu kita tinggal izin aja sih, gampang. Kayak misal gelas, piring itu kan di masjid kan punya kan di gudangnya itu. Nah, ketika kita mau pakai ya udah kita pakai aja, asal ya kita tanggung jawab lah sama barang yang kita pinjam aja sih. Oke, kalau lebih spesifiknya nih ya Mbak, bagaimana Anda memanfaatkan fasilitas masjid itu untuk kegiatan kayak sosial, kesejahteraan masyarakat dan keagamaan yang di lingkup masjidnya berarti ya? Fasilitasnya spesifik ya? Kayak kegiatan apa gitu yang melibatkan masjid dan alat-alat barang publiknya yang di masjid kayak gitu. Kalau itu lebih seringnya ketika kita buat pengajian ya, maksudnya kan ketika pengajian dengan partisipan yang sebanyak itu, kita kan pasti, apalagi kita kan sering mengeluarkan konsum kan masjid itu, maksudnya pakai gelas ini segala macam. Mungkin spesifiknya di situ sih, maksudnya untuk barang-barang lain apa ya, kita seringnya pakai sound mic itu aja sih, sound mic. Terus ketika kita ada konsumsi ya kita pinjam barang-barang operasionalnya masjid. Lalu apakah ada kendala saat memanfaatkan barang publik di masjid itu? Untuk kendala nggak ada sih, paling kalau miskom sama yang bawa kuncinya. Kan di gudang masjid kan tempat-tempat taruh alat itu kan ada kuncinya kan. Nah, kuncinya itu kan yang bawa ibaratnya kayak apa ya, marbot masjid ya. Kalau kita nggak komunikasi dulu sebelumnya, nggak ada obrolan dulu sebelumnya, nah itu biasanya cari-carian. Miskomunikasi. Iya. Kalau apa saja sih kebijakan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan manfaat masjid oleh remaja? Ya, kebijakan tuh ya kayak ngadain kegiatan tadi. Terus ada kebijakan apa lagi? Pasti remaja kan juga megang setengah kendali kan dari takmir gitu. Ada nggak kebijakan-kebijakan? Apa ya untuk kebijakan? Kalau dari aku pribadi sih jujur nggak kepikiran ya kebijakan apa yang perlu diterapkan ya ibaratnya ya. Ya kita selama ini kayak ngejalanin proker sesuai dengan hasil rapat awal lah ya, musyawarah awal.
ketika kita dilantik dan kita berkomitmen buat ngejalanin prokernya, ya udah kita ngejalanin prokernya tuh sebaik mungkin, Sukarela ya berarti. sukarela. Itu nggak dibayar ya berarti. Ya, Oke. sukarela. Oke, kalau ini bagaimana cara Anda melihat peran pemerintah itu dalam mendukung pemanfaatan masjid di Indonesia ini? Peran pemerintah dalam Pemanfaatan masjid. Kalau spesifiknya di desa sini kan dikelola oleh takmir dan remajanya. Nah, kalau dilihat dari berita atau apa, kebijakan pemerintah apa sih yang mendukung pemanfaatan masjid tersebut? kebijakan pemerintah apa yang mendukung? Apa ya? Jujur aku nggak tahu deh pemerintah tuh apa perannya. Kayak bantuan atau apa gitu? Nggak ada berarti. Jujur aku belum pernah ini sih, maksudnya aku tahu dari pemerintah, mungkin pemerintah desa atau dari kecamatan yang kayak, jujur aku nggak tahu sih. Kalau di pemerintahan desa sendiri, Pemerintahan desa sendiri, kita dulu pernah dapet apa sih bantuan yang 10 juta itu loh, ingat nggak? Tapi dulu banget. waktu COVID ya. Kita sebagai remaja masjid dulu, tapi yang ngurus itu pengurus inti. Jadi waktu itu kan aku masih staff lah ya ibaratnya, belum menjadi pengurus inti. Jadi untuk pengurusan terkait dana itu sebenarnya dari pemerintah atau dari lembaga atau apa aku kurang tahu. Tapi untuk peran pemerintah ini apa ya? Mungkin aku yang kurang tahu atau entah Oke. ini mungkin dari bantuan, mungkin ada bantuan terus Mungkin dikelola takmir ya yang lebih Iya, tinggi yang tingkatnya dan karena lebih kan di atas dewasa. Ya. remaja masjid masih ada takmir. Apa saja ide dan saran Mbak untuk meningkatkan pemanfaatan masjid di masa depan? Inovasinya kan kalau sekarang udah ada kegiatan-kegiatan tadi kan Mbak. Nah, untuk meningkatkan lebih lagi pemanfaatan masjid itu gebrakan apa kira-kira inovasinya? Apa ya? Kebetulan kan kemarin kita juga baru banget ya. Kita kan baru dilantik tahun ini. Periode ini tuh baru dilantik bulan Juli kalau nggak salah ya. Nah dari situ kita coba menginovasi proker-prokernya, maksudnya biar nggak monoton kayak sebelum-sebelumnya, kayak ngejalanin proker ya udah ngejalanin biar prokernya dianggap selesai gitu. Nah, kita sesuaikan juga dengan kondisi sekarang, dimana kan sekarang teknologi ini ya Lebih canggih. menguasai teknologi menguasai. Nah, kita coba buat contohnya proker makrab kemarin. Proker makrab kemarin kita inovasiin, benar-benar kita apa ya, kayak targetnya kan dimulai dari anak-anak SMP ya, SMP kelas 9, SMA, kuliah dan sebagainya. Nah, itu kita coba inovasiin gimana biar kita tuh bisa ngerangkul mereka gitu. Maksudnya mereka biar datang nggak cuman sibuk sama handphonenya sendiri gitu, enggak. Kita coba kayak taruh kegiatan yang Positif. kegiatan-kegiatan positif, kegiatan-kegiatan yang bisa buat mereka nyaman gitu lah. Maksudnya kita nggak langsung kayak monoton full kasih kajian ini segala macam, enggak, tapi kita coba deketin lewat inovasi-inovasi yang kita Terima kasih Mbak atas waktunya dan kesempatannya sehingga kita dapat berwawancara sedikit ilmunya tentang masjidnya. Ya, harapan kedepannya semoga masjidnya makin makmur. Ya, semoga manfaatnya lebih dirasakan oleh masyarakat baik keagamaan maupun sosial.